Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adelia Safitri, nomor NIM 63240777 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga interaksi sosial ya teman-teman. Nah, seiring manfaatnya tentu ada tantangan juga nih yang perlu kita pahami. Nah, sebelum kita terlalu dalam untuk menjelaskan materi yang saya bawakan, kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari TIK itu? Nah, TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, TIK sendiri itu adalah gabungan antara teknologi informasi yang terdiri dari komputer, software, data, dan teknologi komunikasi yang terdiri dari internet, telepon, jaringan. Nah, TIK ini juga sangat membantu manusia ya teman-teman dalam mengakses, menyimpan, mengelola, mengirim, dan menerima semua berbagai informasi. Nah, tentu di sini ada komponen teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini tuh ada perangkat keras atau yang biasanya kita sebut dengan hardware. Ini terdiri dari komputer, server, dan jaringan. Terus juga ada perangkat lunak tentunya yang sering kita sebut software, terdiri dari sistem operasi dan aplikasi, dan selanjutnya ada jaringan komunikasi yang terdiri dari internet, wifi, dan satelit. Tentunya pasti secanggih-canggihnya teknologi tentu sangat membutuhkan sumber daya manusia ya teman-teman. Nah, si sumber daya manusia ini biasanya digunakan sebagai si pengguna atau si pengelola TIK tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentu ada manfaatnya dari TIK sendiri, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi jarak jauh, mempercepat akses informasi, efisiensi pekerjaan di berbagai bidang, mendukung pembelajaran dan pendidikan tentunya. Yang terakhir yaitu memajukan dunia usaha dan perdagangan. Nah, apakah kalian sadarin bahwa kemajuan teknologi dan komunikasi membawa dampak negatif yang cukup serius loh teman-teman? Kira-kira apa aja sih dampak negatif dari kemajuan teknologi dan komunikasi bagi lingkungan masyarakat? Nah, itu yuk kita bahas. Nah, di sini TIK sendiri itu mempunyai banyak banget dampak negatifnya ya teman-teman. Yang pertama, terasingnya dari lingkungan. Nah, seseorang yang terlalu lama menggunakan komputer bisa membuat seseorang tersebut kurang bersosialisasi loh teman-teman. Akibatnya interaksi dengan orang sekitar menurun. Solusinya itu ya kita sebagai pengguna teknologi itu harus pintar-pintar membagi waktu antara teknologi dengan kehidupan sosial. Terus, dampak negatif yang kedua yaitu meningkatnya kejahatan di dunia maya. Internet bisa saja digunakan untuk kejahatan seperti penipuan, peretasan. Nah, pelaku ini mempergunakan manfaat untuk kepentingan pribadi. Nah, dampaknya itu merugikan banyak orang loh teman-teman dan mengganggu keamanan digital. Dampak negatif yang ketiga yaitu merusak moral. Nah, internet itu menyediakan konten yang tidak pantas seperti apa sih pornografi nih salah satunya ya teman-teman. Nah, jika si media ini diakses oleh pengguna yang lebih muda nih ya teman-teman, itu tuh bisa merusak mental dan moral. Nah, solusinya itu kita harus edukasi digital dan memberikan pengawasan pengguna internet kepada pengguna muda. Nah, selanjutnya itu menciptakan kesombongan diri, teman-teman. Nah, seseorang yang sudah mempunyai teknologi yang mahal dan tentunya kalau misalkan teknologi
teknologi yang mahal itu udah secara tidak langsung teknologinya sudah canggih banget ya teman-teman. Tentu teknologi yang sudah canggih itu yaitu teknologi yang sudah mahal pastinya. Nah, teknologi tersebut yang akan membuat sebagian orang itu merasa lebih unggul. Nah, karena merasa lebih unggul ini yang mengakibatkan sikap sombong atau merendahkan orang lain ya teman-teman. Nah, sebaliknya, kalau misalkan seseorang yang tidak atau belum mempunyai teknologi yang unggul ini akan merasa minder kepada teman-teman kita yang sudah mempunyai teknologi yang sudah unggul. Nah, lalu dampak negatif selanjutnya yaitu mengganggu kesehatan. Nah, komputer itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan loh teman-teman. Contohnya itu yang paling umum yaitu mata lelah atau iritasi. Nah, karena terlalu lama kita menatap layar ya teman-teman, solusinya itu kita harus pintar-pintar mengatur waktu penggunaan dan juga kita tidak boleh terlalu tinggi ya teman-teman layar pencahayaannya. Nah, lalu pengangguran meningkat. Tentu teknologi itu semakin berkembangnya zaman pasti sangat lebih unggul, sangat ya bisa menjadi pengganti manusia ya teman-teman. Nah, teknologi itu banyak sekali menggantikan banyak pekerjaan. Karena apa? Karena otomatis sistem itu membuat perusahaan lebih efisien. Nah, tapi ya itu penyebabnya mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Dampaknya apa? Ya pengangguran meningkat, terutama di sektor yang bisa digantikan oleh mesin. Nah, dampak negatif selanjutnya yaitu menurunnya kemampuan berpikir. Nah, komputer itu menyajikan hasil secara cepat dan tentunya sangat secara otomatis juga ya teman-teman. Nah, pengguna hanya memasukkan data tanpa memahami prosesnya. Akhirnya kemampuan berpikir dan menganalisis kita itu menjadi menurun karena udah ada teknologi karena sangat mengandalkan teknologi. Nah, itulah yang saya sebutkan dampak dari negatif dari TIK tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih dampak positifnya? Yuk kita bahas. Nah, di sini dampak positif di bidang pendidikan, yaitu ada informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudah proses pendidikan. Yang ketiga adalah kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference. Nah, yang terakhir yaitu sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah ya teman-teman dan lancar karena penerapan sistem TIK. Selanjutnya ada dampak positif di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu penyebaran informasi lebih cepat. Nah, setiap orang bisa menjadi sumber informasi, bertukar kabar, dan menyebarkannya dengan cepat ke seluruh masyarakat melalui media TIK. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh. Nah, TIK memungkinkan komunikasi tetap terjalin kapan saja dan di mana saja, meski berada di tempat yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu sosialisasi kebijakan lebih efektif. Nah, peraturan dan kebijakan pemerintah bisa lebih cepat diterima masyarakat melalui media seperti TV, radio, dan ya teman-teman. Nah, yang keempat itu ada meningkatnya percaya diri dan motivasi. TIK mendorong masyarakat tampil lebih percaya diri di media sosial dan aktif berbagai informasi, meningkatnya rasa kompetitif. Nah, yang terakhir yaitu pertukaran budaya antara daerah atau negara. Nah, melalui TIK, budaya lokal bisa dibagikan, dipelajari, dan dilestarikan oleh masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Selanjutnya, dampak positif di bidang perniagaan dan perdagangan.
yaitu membuka peluang bisnis baru. Bisnis online semakin berkembang, konsumen lebih menghemat waktu dan biaya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produktivitas industri meningkat, konsumen bisa membandingkan berbagai produk, mendorong industrialisasi, konsumen dapat berbelanja dengan praktis, dan yang terakhir konsumen dapat berbelanja secara internasional. Nah, selanjutnya ada dampak positif di bidang pemerintah. Yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatnya layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang terakhir yaitu akses informasi yang mudah memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Nah, menurut kalian, apalagi sih dampak dari teknologi informasi dan komunikasi? Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak era revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengelolaan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini ditandai dengan pengguna teknologi robotik rekayasa intelektual, Internet of Things atau disebut IoT, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut dengan sistem komputasi awan atau cloud computing. Nah, dampak negatif dari era revolusi industri 4.0 yaitu turut dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu pertama, timbulnya kapitalisme modern. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah. Yang keempat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang kelima, munculnya imperialisme modern. Yang keenam, kurangnya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Dan juga di sini ada beberapa bidang terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi dalam revolusi industri 4.0, di antaranya energi, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, informasi dan hiburan, layanan kesehatan, konsumsi, produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, makanan, keamanan dan pertanian, pendidikan, gender dan pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, dan terakhir yaitu perdagangan dan investasi internasional. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 antara lain computing power. Nah, pertumbuhan data itu sangat pesat ya di era ini. Cloud computing itu menggantikan penyimpanan fisik karena bisa menyimpan data dalam jumlah besar secara online. Penyimpanan awan membuat data mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua yaitu kecepatan komunikasi. Nah, media sosial seperti Instagram, Telegram, Twitter, dan Skype itu mempercepat komunikasi ya teman-teman. Nah, komunikasi kini tidak hanya lewat email atau telepon saja, tapi juga lewat aplikasi real time atau yang lebih fleksibel. Dunia makin terhubung dengan cepat dan mudah ya teman-teman. Lalu ada sensor. Nah, teknologi sensor kini meniru fungsi panca indera manusia ya teman-teman. Contohnya itu kayak sensor cahaya itu seperti mata, sensor sentuhan seperti kulit, sensor suara seperti telinga, sensor bau seperti hidung, sensor rasa seperti lidah. Nah, sensor ini digunakan di berbagai teknologi robot, AI, dan alat kesehatan. Nah, selanjutnya ada printer 3D ya teman-teman. Nah, teknologi 3D printing memungkinkan membuat objek nyata dari desain digital. Digunakan untuk membuat prototip cepat
atau rapid prototyping dalam bentuk 3 dimensi. Nah, manfaatnya itu mempercepat proses produksi, menghemat biaya pembuatan, bisa digunakan dalam industri, kesehatan, hingga arsitektur. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kapasitas penyimpanan data. Nah, komputer dan jaringan networking menjadi tulang punggung utama revolusi industri 4.0. Nah, hampir semua sektor kini mengandalkan komputasi canggih untuk otomatisasi data dan produksi. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak dampak positif seperti kemudahan akses informasi, efisiensi kerja, dan berkembangnya pendidikan. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan dampak negatifnya ya teman-teman, seperti kecanduan digital, penyebaran berita hoax, dan ancaman keamanan data. Nah, sebagai generasi digital, peran kita adalah menggunakan teknologi secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.